lagi nih dengan saya Nur Atasya dengan NIM 23003033 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu proses dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama itu proses supervisi pendidikan. Dilihat dari sudut etimologi, supervisi berasal dari kata super yang berarti atas dan vision yang berarti penglihatan. Supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai penglihatan di atas. Supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Orang yang melakukan supervisi tersebut disebut dengan supervisor. Dalam melaksanakan supervisi, terdapat beberapa tahap yang harus ditempuh. Yang pertama itu perencanaan. Sebuah perencanaan dibuat untuk mengarahkan hal-hal yang akan kita lakukan. Demikian pula perencanaan supervisi pendidikan. Tanpa ada perencanaan, kegiatan supervisi tidak akan dilakukan secara teratur atau secara baik sehingga menyulitkan supervisor sendiri. Perencanaan merupakan pedoman dan arah pelaksanaan, maka adanya beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi. Yang pertama itu adalah tujuan supervisi, yang kedua itu alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan, yang ketiga bagaimana metode dan teknik pencapaian tujuan yang akan dirumuskan, yang keempat siapa yang akan dilibatkan atau ikut serta dalam kegiatan yang akan dilakukan. Yang terakhir, waktu pelaksanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan serta memperoleh hal-hal yang baik. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Setelah proses perencanaan selesai, kita barulah masuk ke kegiatan supervisi yaitu pelaksanaan. Rifai mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama itu pengumpulan data, yaitu proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan bagaimana kekurangan dan kelebihan guru. Yang kedua yaitu penilaian. Data yang sudah dikumpulkan atau data yang sudah diolah kemudian dinilai. Yang ketiga yaitu deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisi mendeteksi kelemahan dan kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, menguasai materi atau tidak, pengumpulan metode, hubungan antara guru dan murid. Yang keempat yaitu perbaikan kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan. Yang kelima yaitu bimbingan dan pengembangan. Supervisi perlu memberikan bimbingan kepada guru atau arah yang diperoleh yang diterapkan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi dibutuhkan supaya kita dapat mengetahui mana kesalahan dari suatu proses dan dapat dirubah di kemudian hari. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang sudah tercapai, hal apa saja yang harus dilakukan, hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Teknik evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai wawancara, angket, observasi penampilan, tingkat laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi pendapat pihak ketiga sesama guru, pegawai, dan orang tua. Yang keempat yaitu tindak lanjut.
Kegiatan tinjak lanjut merupakan respon dari kegiatan evaluasi. Dalam melaksanakan supervisi kegiatan belajar mengajar diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan dan suplemen observasi atau disebut dengan keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan ini, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik, sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar. Hasil analisis dapat dimanfaatkan untuk berkembang keterampilan mengajar guru atau tingkat profesionalisme guru dan karyawan. Setidak-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul. Umpan balik akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Dari umpan balik dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, serta mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerja. Cara melakukan tindak lanjut hasil supervisi akademik. Ini saya kasih tahu. Yang pertama itu rangkuman hasil penilaian. Yang kedua, membuat rencana aksi supervisi akademik. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. Ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi, media, dan menilai dan revisi. Tadi kan saya sudah menjelaskan yaitu proses supervisi pendidikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yaitu teknik supervisi pendidikan. Yang pertama itu teknik supervisi visual adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru-guru tertentu yang punya masalah khusus dan bersifat perorangan atau pribadi. Supervisor atau pengawas hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Teknik supervisi dikelompokkan sebagai teknik individual, meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antara kelas, dan penilaian diri sendiri. Yang pertama itu adalah kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, pengawas, dan pembinaan lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga peroleh data yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Tujuan kunjungan kelas ini adalah untuk menolong guru dalam mengatasi kesulitan dan masalah guru di kelas. Melalui kunjungan kelas, pengawasan akan membantu permasalahan yang dialami, seperti kunjungan tanpa memberitahu sebelumnya, kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya, dan kunjungan atas dasar undangan guru. Dalam pelaksanaan kunjungan kelas terdapat 4 tahap, yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pengamatan, yang ketiga tahap akhir kunjungan, yang kedua yaitu observasi kelas. Observasi kelas biasanya dilakukan melalui 2 cara, yaitu observasi langsung, mengobservasi langsung guru yang mengajar di kelas. Observasi dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan murid-murid tidak mengetahuinya, dengan alat seperti kamera yang dapat dipantau dari jauh. Tujuan observasi adalah untuk melihat mengajar guru yang sebenarnya, sehingga dengan data tersebut dapat digunakan dalam menganalisis kesulitan dalam usaha perbaikan hal belajar mengajar. Secara umum yang diamati selama proses pembelajaran yaitu usaha-usaha dan aktivitas guru siswa dalam proses pembelajaran, cara menggunakan media pengajaran, reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar, dan keadaan media pengajaran yang dipakai dari segi materinya.
Yang ketiga yaitu pertemuan individual. Pertemuan individual adalah suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar-menukar antara pikiran pembinaan dan atau supervisi guru mengenai usaha meningkat kemampuan supervisi guru. Tujuan pertemuan individual adalah memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan masalah yang dihadapi, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri sendiri, dan menghilangkan dan menghindari segala prasangka buruk yang bukan-bukan. Yang keempat yaitu kunjungan antar kelas, yaitu saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan rekan guru yang lain yang sedang mengajar untuk saling memberikan pengalaman di antara sesama rekan guru di sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda. Melalui kunjungan antar kelas ini, diharapkan guru akan memperoleh pengalaman baru dari teman sewajibnya mengenai pelaksanaan proses pembelajaran, mengelola kelas, dan sebagainya. Agar kunjungan antara kelas ini dapat berhasil dengan baik dan manfaat, maka harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu guru yang akan dikunjungi harus diseleksi dengan baik. Yang kedua, menentukan guru-guru yang akan dikunjung, menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh kunjungan kelas. Pengawasan hendak mengikuti acara ini dengan cermat dan mengamati apa yang harus ditampilkan, mengadakan tidak lanjut setelah kunjungan antar kelas selesai, dan mengadakan perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar kelas berikutnya. Yang kelima yaitu menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri itu memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang peranannya di kelas dan memberikan kesempatan kepada guru mempelajari metode pengajar dan mempengaruhi murid. Dengan demikian, guru akan terdorong untuk mengembangkan diri secara profesional. Cara atau alat untuk menilai diri sendiri yaitu membuat suatu pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Dibuat dalam bentuk pernyataan, biasanya pertanyaan tertutup atau pernyataan terbuka dan tidak perlu menyebut nama. Yang kedua itu menganalisis tes terhadap unit kerja. Yang ketiga itu mencatat murid-murid dalam suatu catatan, baik mereka bekerja secara perorangan maupun secara berkelompok. Teknik kelompok. Teknik supervisi dibentuk kelompok adalah teknik supervisi yang digunakan bersama-sama supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak, yaitu teknik secara langsung. Yang kedua itu rapat guru. Yang ketiga studi kelompok antar guru. Yang selanjutnya tukar menukar pengalaman, diskusi panel, perpustakaan jabatan, perjalanan sekolah atau anggota staf. Teknik tidak langsung itu tidak langsung, pendekatan masalah pengajaran yang bersifat tidak langsung menunjukkan permasalahan, melainkan seseorang guru mengumumkan permasalahan yang dialami. Nah, dapat saya simpulkan bahwa supervisi merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Teknik supervisi pendidikan adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri. Pada akhirnya dapat dilakukan perbaikan mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, sebagai supervisor harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan teknik-teknik dalam supervisi. Berbagai macam teknik dapat dilakukan oleh supervisor
dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar baik secara kelompok maupun secara perorangan, baik secara langsung tatap muka dan cara tidak langsung. Adapun teknik supervisi adalah sebagai berikut, yaitu teknik supervisi yang bisa bersifat kelompok, teknik individual dalam supervisi, teknik langsung, dan teknik tidak langsung. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.